pendidikannya S1-nya dari fisika ya Pak, fisika, kemudian S2-nya ngeri nih, nuclear engineering, kemudian S3-nya educational technology, PPRS ya Pak. PPRS gitu. Kemudian beliau ini dosen tetap di Teknik Fisika ITS. Kemudian member dari Association for Educational Communication and Technology. Sambil saya promosi TP ya Pak. Jadi memang di beberapa perguruan tinggi sekarang sudah membuat divisi khusus untuk bidang kurikulum ya Pak ya. Jadi memang karena dia tadi sekolah di bidang pendidikan, ada lembaga khusus yang istilahnya memperhatikan kurikulum dari program-program yang dibentuknya. Ini salah satu pesertanya ada nih Direktur Kurikulum dari Universitas Nasional ikut hadir di sini sebagai undangan. Kemudian untuk CV singkat lainnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat di layar. Beliau adalah salah satu tim penyusun ya Pak ya, tim penyusun buku panduan kurikulum yang dikeluarkan oleh Dikti. Itu juga salah satu pertimbangan kami untuk mengundang Bapak dan sangat berterima kasih Bapak bersedia hadir hari ini. Itu saja. Sekarang ini Bapak juga saya lihat tuh salah satunya asesor internal ya Pak, asesor internal untuk IAB di ITS ya Pak ya. Oke, nanti mungkin kami belajar ya Pak tentang IAB ini. Oke, itu saja mungkin pengantar mengenai Pak Samsul Arifin, supaya kita bisa belajar lebih banyak. Selanjutnya layar dan Zoom ini saya serahkan kepada Pak Samsul. Silakan Pak. Baik Bu Lucia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Institut Perbanas Bapak Profesor Dr. Haryo Damar Widi Putra, yang terhormat Bu Dekan FTI, ya. Saya kira Fakultas Teknologi Industri. Saya juga dari FTI Bu, tapi FTI-nya Fakultas Teknologi Industri. Bu Dr. Lucia Sri Istiawati, terima kasih Bu atas undangannya. Ya, ini adalah hari buat saya yang sangat mengesankan, karena ini hari pertama saya diundang oleh Ibu dan Bapak semuanya untuk hadir di Institut Perbanas atau Perbanas Institut ini, ya. Dan yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru besar, dan Bapak Ibu yang akan jadi guru besar, Bapak Ibu undangan dari beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Moga-moga acara kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sesuai dengan undangan, saya diminta oleh Bu Lucia untuk berbagi soal kurikulum, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, memang pada masa-masa terakhir ini kurikulum kita ini mendapatkan ujian ini Bapak Ibu, ya, mendapatkan ujian, dan ujian ini nilainya cukup besar Bapak Ibu, dimana yang ujian pertama itu adalah bagaimana kurikulum kita itu dapat menghasilkan lulusan, dan lulusan itu melalui proses pembelajaran dengan pendekatan outcome based education, ya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, ujian ini biasanya yang meminta adalah lembaga-lembaga akreditasi nasional, terutama lembaga-lembaga akreditasi internasional.
dan akhir-akhir ini diikuti oleh LAM ya. Oleh LAM, LAM juga mempertanyakan ini apakah lulusan-lulusan dari perguruan tinggi kita masing-masing ini sudah dihasilkan dengan kurikulum yang dijalankan dengan paradigma outcome based education. Lalu ujian yang kedua adalah dalam pelaksanaan kurikulum kita itu kita harus rela ini Bapak Ibu untuk memfasilitasi mahasiswa belajar maksimum 3 semester di luar prodi atau di luar kampus yang kita kenal dengan program MPKM ya. Dengan kebijakan Mas Menteri tentang kampus merdeka yang di launching tahun 2020 ya. Jadi ini sudah tahun yang berjalan, tahun yang keempat ini ya Bapak Ibu ya. Dan 4 tahun itu kita pontang-panting bagaimana menjalankan MBKM ini Bapak Ibu. Dan kita selalu berputar-putar dua hal, yaitu pertama kita berputar-putar soal konversi ya, kegiatan mahasiswa belajar di luar kampus dengan mata kuliah. Yang kedua kita pusing mencari mitra ini Bapak Ibu ya. Dua hal itu yang makin lama ya. Air purifier yang Ibu makan yang pertama. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, barangkali saya akan share ini ya Bapak Ibu slide yang sudah saya persiapkan. Moga-moga slide ini nanti sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan ya. Nah, slide ini adalah slide yang Bapak Ibu bisa temukan sebagian dari slide ini di dalam buku panduan penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh Belmawa Dikti. Tapi sebagian lagi mungkin tidak ada di situ ya Bapak Ibu ya. Dan buku panduan Belmawa Dikti ini tentang kurikulum ini sekarang dalam proses untuk diupdate ya. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan kontennya dengan Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 ya. Saya juga masih ada di tim itu, dan perubahan-perubahan yang ada di dalam buku panduan itu saya kira sebagian sudah saya masukkan di dalam slide ini ya Bapak Ibu ya. Sebagian sudah saya masukkan, bahkan yang sebagian besar perubahan-perubahan itu justru ada di slide ini daripada di dalam buku itu gitu ya. Nah, di dalam buku panduan itu harapannya memang nanti tidak terjadi perubahan yang sifatnya mayor begitu Bapak Ibu, perubahannya yang bersifat minor saja. Nah, baik Bapak Ibu, nanti kita akan bahas beberapa hal jika waktunya cukup, yang mulai dari pergeseran paradigma dalam pendidikan, lalu siklus dan pengembangan kurikulum ya, dengan pendekatan outcome based education. Jadi OB ini adalah sebuah cara pandang ya, paradigma Bapak Ibu. Lawannya adalah content based education ya, itu lawannya. Sebaliknya dari itu, sama dengan dulu waktu kita beberapa tahun yang lalu kita bicara tentang student centered learning. Nah, sebaliknya itu adalah teacher centered learning ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita merumuskan profil dan capaian pembelajaran. Nah, perumusan capaian pembelajaran ini yang mengalami perubahan dengan adanya Permen 53 ini Bapak Ibu. Tapi perubahannya lebih lebih melegakan kita Bapak Ibu ya, lebih melegakan, bukan lebih menyulitkan ini ya. Jadi kita terlepas dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh permen sebelumnya. Lalu yang juga tidak kalah pentingnya di dalam akreditasi yang sering ditanyakan itu adalah tentang struktur kurikulum ya. Struktur kurikulum, lalu yang ditanyakan lagi adalah peta pencapaian CPL di dalam kurikulum dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya khusus untuk bidang teknologi informatika atau teknik informatika yang ikut di dalam Infocom
itu ada istilah yang dikenal dengan mata kuliah capstone ya. Nah, ini yang tidak ada di Lamemba ya, mata kuliah capstone desain ini ada di bidang engineering dan di bidang informatika ya. Kalau di tempat saya pasti dibutuhkan ini mata kuliah capstone desain. Saya tidak tahu apakah kemarin Bapak Ibu sempat ditanya juga tentang mata kuliah capstone desain. Lalu nanti sekilas tentang program PKP MBKM jika waktunya cukup ya Bapak Ibu. Lalu rujukan utama yang saya pakai di dalam mengembangkan slide ini tentu undang-undang, lalu KKNI, peraturan presiden, lalu yang sekarang menjadi banyak diperbincangkan yaitu Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu dan pendidikan tinggi, yang di dalamnya ada standar nasional pendidikan tinggi dan ada SPMI dan SPME diatur di dalamnya. Kemudian Permendikbud nomor 210 M 2023 tentang indikator kinerja utama. Ini adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh kementerian untuk mendorong Bapak Ibu supaya lebih bersemangat untuk menjalankan kebijakan Kampus Merdeka. Lalu rujukan yang berikutnya adalah buku panduan penyusunan KPT dan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dua buku ini sekarang sedang diupdate Bapak Ibu. Yang sudah selesai, yang sudah final ini yang buku MBKM ini ya sudah final, tinggal nunggu waktu untuk diterbitkan. Sedangkan yang buku KPT ini targetnya mungkin akhir Maret atau ya mungkin akhir Maret ini sudah bisa diselesaikan ya, karena memang banyak perguruan tinggi yang menanyakan bagaimana buku panduan KPT ini gitu. Nah, slide ini anggap aja bocorannya ya. Lalu berikutnya lagi saya ingin sedikit Bapak Ibu melihat sistem pendidikan secara nasional ya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu tuntutan dari dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri itu sudah dikanalisasi di dalam bentuk kualifikasi yang kita kenal dengan KKNI. Ya, KKNI ini adalah kualifikasi sesuai dengan bidang pekerjaan ya. Harapannya nanti lulusan-lulusan kita itu ya apabila nanti dia bekerja memang sesuai kualifikasinya ya, sesuai kualifikasinya level berapa, kalau sarjana level 6, lalu kalau pendidikan profesi 7, S2 8, 9 begitu, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dari dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri itu tadi Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu kemudian menetapkan standar kompetensi lulusan ya, yang kemudian dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yang sekarang Bapak Ibu langsung merujuk pada KKNI. Nah, itu enaknya ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan pakai Permendikbud nomor 3 itu kita pasti mampir dulu ke SEDIKTI yang ada sikap, lalu keterampilan umum yang jumlahnya berpuluh-puluh itu ya Bapak Ibu ya. Dan itu menyulitkan kita. Nah, sekarang sudah tidak, itu sudah dihapus. Maka Bapak Ibu di dalam menyusun standar kompetensi lulusan yang nanti dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran langsung saja merujuk pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya. Kalau sarjana ya 6, kalau S2 ya 8, kalau S3 nanti ya 9. Ya. Dan di deskriptor KKNI ini jumlah butirnya tidak banyak ya. Antara 3 dan 4 gitu ya, 3 sampai 4. Nah, akan menjadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dari standar kompetensi lulusan ini Bapak Ibu akan mengembangkan kurikulum dan menjalankan kurikulum dengan menggunakan 8 standar. Masih sama ini standarnya Bapak Ibu. Standar yang Permen yang nomor 3 maupun standar Permen yang nomor 53 ini tahun 2023 itu jumlahnya sama, cuman bedanya di standar di Permen 53 itu 8 standar ini dikanalisasi atau diklaster menjadi 3, yaitu standar luaran itu sebagai di dalamnya berisi standar kompetensi lulusan JPL, lalu standar isi ya Bapak Ibu,
Lalu yang kedua adalah standar proses. Ya, ada 3 standar itu yang kalau diuraikan itu menjadi 8 ini. Nah, 8 standar ini nanti akan menjadi pegangan kita di dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum. Dan kalau kita baca di 2 permen itu 8 standar itu Bapak Ibu, 7 standar ini ada 7 standar, itu harus merujuk pada standar kompetensi lulusan. Ya. Jadi standar isi, bagaimana isi mata kuliah harus merujuk ke CPL-nya. Lalu standar proses juga harus merujuk ke CPL-nya. Lalu standar penilaian juga harus merujuk ke CPL-nya. Jadi nilai-nilai yang kita keluarkan itu Bapak Ibu harus bisa menggambarkan kemampuan mahasiswa ya sesuai dengan CPL program studinya. Nah, ini mungkin yang agak berat ya. Beratnya di mana Bapak Ibu? Beratnya bukan secara teknis, tapi beratnya itu yang perlu waktu itu adalah pergeseran paradigmanya. Ya, sebagai contoh ya Bapak Ibu ya, ini hal sepele tetapi cukup berat ini. Sebagai contoh, di tempat saya Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu, dosen menilai itu berdasarkan tugas, kuis, UTS, UAS, dan lain-lain. Lalu dibobot Bapak Ibu, dibobot. UTS-nya berapa persen, UAS-nya berapa persen, tugasnya berapa persen, dan seterusnya. Total 100%. Di-entry lah nilainya ke sistem. Ya, keluar nilai si fulan berapa, gitu keluar. Nah, pada saat 5 tahun yang lalu, penilaian itu dirubah, harus menilai CPL-nya, yang kemudian dijabarkan menjadi CPMK di mata kuliah, dosen diminta untuk menilai CPMK-nya. Dan yang di-entry CPMK-nya. Ya, sebenarnya secara teknis, ini tidak sulit Bapak Ibu. Mudah banget gitu ya. Tetapi dalam pelaksanaannya untuk mengajak dosen segitu banyak itu Bapak Ibu ya. Kalau di tempat saya dosennya 1150-an ya Bapak Ibu ya. Mulai dari dosen yang guru besar sampai dosen yang baru masuk ini Bapak Ibu. Ini soal ngeyel itu sama Bapak Ibu ya. Itu beratnya setengah mati. Kita perlu waktu kira-kira 1 tahun untuk mengajak dosen supaya penilaian itu basisnya itu adalah pencapaian CPL. Belum lagi nanti kita meminta ke dosen ini, kalau CPL-nya tidak tercapai di mata kuliah bagaimana gitu ya. Lah kalau menurut lembaga akreditasi itu kan harus ada effort, ada upaya bagaimana mahasiswa yang tidak mencapai standar kompetensinya yang dibebankan kepada mata kuliah itu ya supaya dia belajar lagi, dikasih asesmen lagi. Nah, itu juga berat juga Bapak Ibu. Ya, dosen memberikan asesmen dalam bentuk remedial itu ya, ujian ulang gitu ya. Itu berat ini, perlu disosialisasi, perlu dibimtek, bahkan perlu diinsentif Bapak Ibu supaya perubahan itu bisa lebih cepat gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi yang juga kesulitan itu adalah mahasiswa. Ini mahasiswa ternyata ya mahasiswa itu ya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Macam-macam kemampuannya, macam-macam tujuan belajarnya, juga macam-macam motivasi belajarnya dan sebagainya. Sementara kita di kelas memperlakukan mereka sama rata gitu ya. Sama rata. Nah, di dalam Permen 53 itu ada unsur yang dimasukkan khususnya dalam unsur penilaian dan evaluasi, yaitu penilaian dan evaluasi yang bersifat berkeadilan. Nah gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang kecepatan belajarnya tinggi Bapak Ibu, anak-anak pinter ya, barangkali dengan beberapa asesmen mereka sudah lulus. Tapi buat anak-anak yang sibuk barangkali, buat anak-anak yang kecepatan belajarnya rendah, kita harus memberikan beberapa kali kesempatan dia untuk belajar di remedial lagi, belajar di remedial. Nah itu Bapak Ibu, dimasukkan unsur itu. Ternyata unsur berkeadilan itu sebagai respon terhadap permintaan lembaga-lembaga akreditasi internasional yang masuk ke Indonesia terhadap ini Bapak Ibu, terhadap implementasi UB yang paling mendasar diantaranya adalah UB itu paradigma pendidikan yang didriver oleh asesmen. Jadi kalau mahasiswanya itu belum mencapai outcome-nya, ya CPL-nya, maka pendorongnya itu adalah asesmen ya. Jadi kalau nilai UTS-nya itu misalnya mendapatkan 50, sementara Bapak Ibu punya threshold, punya target 70 begitu, maka mahasiswa ini didorong dengan asesmen lagi supaya dia masuk ke level
minimumnya 70 tadi ya. Nah, itu yang berat di dalam UB ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, beratnya adalah di pergeseran paradigmanya tadi. Nah, prinsip belajar seperti yang kita jalankan selama ini dan kita ketahui, pada intinya adalah bagaimana memberikan pengalaman belajar, experience ini, lalu Bapak Ibu memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan internalisasi, lalu mahasiswa mengkonstruk pengetahuannya ya, dan belajarnya Bapak Ibu didorong supaya mahasiswa belajar diawali dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat ya. Jadi supaya fungsi pendidikan tinggi ini bisa kembali seperti awal pendidikan tinggi itu digagas ya Bapak Ibu ya. Jadi pendidikan tinggi ini awalnya digagas itu memang bertujuan diantaranya adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Dari proses penyelesaian masalah-masalah di masyarakat itu, mahasiswa akan belajar bersama dosennya, mahasiswa akan meningkatkan pengetahuan keterampilannya, dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari prinsip itulah pada akhirnya kementerian mengambil kebijakan ya tentang kampus merdeka, dan kebijakan itu diantaranya didorong dengan indikator ya, di mana salah satu indikator itu Bapak Ibu diminta untuk menjalankan beberapa mata kuliah ya dengan menggunakan metode case method dan project based learning. Nah, itu Bapak Ibu. Bahkan sekarang targetnya untuk PTNBH itu 50% dari total mata kuliah harus menjalankan dengan dua macam metode ini ya. Karena dua macam metode ini adalah dua macam metode yang memang berkontribusi secara langsung terhadap penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, harapannya nanti lulusan kita itu selaras begitu ya. Kalau toh kurang selaras Bapak Ibu ya diselaraskan ya. Kalau tidak selaras ya setidaknya dia masih bisa punya kontribusi di masyarakat ya. Harapannya baik yang lulus selaras kompetensinya, tidak selaras ataupun kurang selaras, semuanya dapat diterima oleh masyarakat begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu dari kebijakan kampus merdeka itu harapannya adalah bahwasanya proses pembelajaran di dalam kampus dan proses pembelajaran di luar kampus itu terjadi sinkronisasi. Kalau mahasiswa belajar di dalam kampus itu dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi lulusannya, maka mahasiswa pada saat belajar di luar kampus dia mendapatkan kompetensi-kompetensi tambahan, kompetensi-kompetensi yang tidak terfikirkan sebelumnya oleh program studi gitu ya. Namun kompetensi-kompetensi itu tetap memberikan penguatan yang bersifat multidisiplin. Harapannya itu Bapak Ibu ya. Harapan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sudah dijalankan 4 tahun itu adalah bagaimana mendekatkan diri lebih dekat lagi antara perguruan tinggi dengan stakeholder, lalu bagaimana memberikan kesempatan mahasiswa belajar bekerja sebelum dia nanti bekerja. Berikutnya Bapak Ibu, mari kita lihat ini perkembangan singkat dari kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia ya Bapak Ibu. Tonggaknya itu di tahun 2000 ini, Bapak Ibu masih ingat ya, tahun 2000 ini kita itu punya peraturan menteri nomor 232 tahun 2000 dan nomor 045 tahun 2002. Nah, pada saat itu kurikulum kita harus dikembangkan dan dijalankan berdasarkan kompetensi. Lalu pada saat itu kurikulum kita sebut dengan kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pada saat itu kita diminta untuk menyusun kurikulum yang diawali dengan merumuskan kompetensi utama yang mencirikan keprodian, lalu kompetensi pendukung, ini adalah kompetensi yang memperkaya kompetensi utama, lalu kompetensi lainnya itu yang terkait dengan kompetensi sesuai dengan mulok ya, sesuai dengan visi misi dan di mana perguruan tinggi itu berada.
Ya, jadi ada 3 kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lainnya. Nah, sejak tahun 2000 itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita jeli dan kita menjalankan dengan konsisten, sebenarnya kurikulum kita sudah ber-OB nih Bapak Ibu. Sudah menjalankan paradigma outcome based education. Karena apa? Karena memang kalau di dalam OB itu yang menjadi target utama itu adalah outcome-nya. Demikian juga di KBK ini, target utamanya adalah kompetensinya. Nah, kompetensi dan outcome ini ya barangnya sama, istilahnya berbeda tapi barangnya sama gitu ya Bapak Ibu. Namun pada saat itu kompetensinya seperti apa belum ada kualifikasinya. Ya, Bapak Ibu masih kita semua diminta untuk merumuskan kompetensi lalu berkonsultasi dengan stakeholder. Lalu levelnya seberapa itu belum ada. Ya, baru pada tahun 2012 Bapak Ibu muncul peraturan presiden tentang KKNI, di mana peraturan presiden tentang KKNI itu mengatur kualifikasi bidang pekerjaan. Ya, bidang pekerjaan masih belum ada kaitannya dengan kurikulum waktu itu. Lalu 3 bulan berikutnya muncul Undang-Undang 12 tahun 2012 ya, yang memerintahkan kurikulum pendidikan tinggi mengacu pada KKNI. Nah, sejak saat itulah Bapak Ibu, kurikulum kita harus mengacu pada KKNI sejak tahun 2012 ini. Ya, sampai hari ini Bapak Ibu, karena undang-undangnya tidak dicabut ini. Ya, sampai hari ini. Nah, lalu Bapak Ibu ini tahun 2012 ya Bapak Ibu, tahun 2014 ini muncul SNDikT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan Permendikbud nomor 49 ya. Nah, pada saat itulah di Permendikbud itu ditetapkan Bapak Ibu ya CPL terkait dengan sikap dan keterampilan umum. Kalau sarjana ini ada 10 butir, keterampilan umumnya ada 9 butir, sudah 19 butir ini Bapak. Dan kita pada saat itu bingung ini bagaimana membebankan CPL sikap pada mata kuliah kita. Apakah seluruh mata kuliah kita harus kita bebani dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau bagaimana? Lalu bagaimana mencapainya? Lalu bagaimana menilainya? Kita bingung waktu itu gitu ya. Nah, yang lainnya yaitu CPL pengetahuan dan keterampilan khusus ini diminta untuk dirumuskan bersama asosiasi. Ya, asosiasi program studi diperintahkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sejak tahun 2014 itulah kita makin kuat pelaksanaan kurikulum yang berbasis pada kompetensi ya. Dan di permen, di undang-undang dan permen itu dikatakan bahwasanya standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam bentuk CPL. Nah, kalimatnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengatakan itu sebagai standar kompetensi lulusan, dan kita juga bisa menyatakan itu sebagai capaian pembelajaran lulusan. Dua hal yang sama dengan istilah yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu di tahun 2000 ada kebijakan tentang kampus merdeka, lalu permennya ini Permendikbud nomor 44, Permenristek Diktit 44 dirubah menjadi Permendikbud nomor 3 oleh Mas Menteri tahun 2020. Nah, disitulah kemudian dimasukkan kira-kira 7-8 pasal tentang kebijakan belajar di luar kampus yang kita kenal dengan MBKM Bapak Ibu ya, MBKM seperti itu. Lalu berikutnya lagi adalah tahun 2023 dengan munculnya Permen 53, di mana Bapak Ibu CPL yang ini sudah coret Bapak Ibu ya. CPL-nya adalah merupakan kesatuan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan. Silakan dirumuskan sendiri gitu ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau ketentuan-ketentuan mulai tahun 2023 ini, 2000 dan 2000, mulai Kepmen 232 dan 045 ini kita jalankan secara konsisten ya, baik dalam pengembangan maupun di dalam implementasinya. Sebenarnya paradigma OB itu sudah kita miliki sejak tahun 2000 begitu. Tapi kita menjadi terkaget-kaget ya Bapak Ibu saat kita mengikuti akreditasi internasional kira-kira 5 tahun yang lalu Bapak Ibu, atau sertifikasi internasional yang waktu itu Aun QA masuk ke Indonesia 7 tahun atau 8 tahun yang lalu begitu, tahun 2016
15 atau 16 saya lupa itu Bapak Ibu, masuk ke Indonesia, itu sudah bicara tentang OB Bapak Ibu, karena di Malaysia sudah mengimplementasi OB, di Singapura sudah OB dan lain-lain. Nah, di Indonesia ini baru dengar-dengar gitu ya, baru dengar-dengar soal OB. Lalu kita dicecar oleh mereka, apakah OB-nya sudah jalan atau tidak sejak saat itu. Lalu makin santer lagi setelah ABED masuk ke Indonesia, lalu ASIIN masuk, ya FIBA-A masuk, ya lembaga-lembaga akreditasi dari Eropa dan Amerika masuk ke Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam permen itu. Kita makin kenceng tentang OB ini Bapak Ibu. Ya, tuntutan tentang OB ini makin menjadi sesuatu yang utama, ya. Lalu Bapak Ibu, OB itu apa? Ya, kita semua tahu lah, OB itu pada dasarnya adalah paradigma pendidikan yang orientasi utamanya itu adalah pencapaian JPL. Ya. Jadi di tempat saya itu Bapak Ibu, ada stigma dari mahasiswa itu tentang dosen. Jadi mahasiswa itu kalau ditanya gimana kuliah di ITS, ya enak kalau dapat dosen OB gitu ya. Jadi ada stigma dosen OB Bapak Ibu, dan dosen killer gitu ya. Dosen OB itu apa? Kita tanya sama saya, dosen OB itu apa? Ya dosen yang kalau kita nilainya jelek disuruh belajar lagi, suruh ngulang lagi gitu ya. Dia seneng kalau dapat dosen OB. Jadi artinya dosen itu orientasinya pada JPL. Selama JPL-nya belum tercapai, mahasiswanya terus disuruh belajar, kasih tugas, kasih ujian, sampai OB-nya sampai JPL-nya tercapai, ya kompetensinya tercapai. Gitu. Tentu saja ada batasnya Bapak Ibu. Batasnya diatur oleh standar penjaminan mutu yang ada di tempat saya gitu ya Bapak Ibu. Jadi pikirannya dosen bergeser dari dulu yang ngajar itu bagaimana menyampaikan materi, sekarang yang terpikir itu bagaimana caranya anak ini supaya mencapai standar kompetensi lulusannya yang dibebankan kepada mata kuliah. Ya bagaimana caranya supaya JPL, JPMK-nya itu bisa dicapai. Ya mencari cara ini bagaimana gitu. Nah itu ya Bapak Ibu, pergeserannya ke sana. Lalu beberapa hal yang perlu ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, apakah kurikulum kita itu sudah OB atau tidak, itu saya mengoleksi beberapa pertanyaan dari beberapa asesor gitu ya, yang selama ini saya ikut mendampingi di ITS. ITS itu sekarang sudah mungkin kalau S1 ya Bapak Ibu ya, kalau S1 itu di luar prodi baru ya itu sekitar 80% sudah terakreditasi internasional ya. 80% prodi S1, lalu prodi S2 juga sudah mungkin 70% sudah terakreditasi internasional. Yang belum itu adalah prodi S3-nya ini. Mungkin tahun depan ini prodi S3 dicoba untuk mengikuti akreditasi internasional. Karena beberapa ada yang sudah unggul Bapak Ibu ya, jadi dicoba untuk diikutkan yang internasional walaupun sudah unggul. Jadi di ITS itu rupanya dibalik Bapak Ibu. Kalau orang pada umumnya ikut akreditasi internasional supaya unggul ini. Kalau kita unggul dulu nanti ikut akreditasi internasional. Ya ada yang begitu Bapak Ibu. Lalu ini ada beberapa pertanyaan untuk menguji apakah kurikulum kita ini sudah OB atau tidak. Ya, apakah JPL telah menggambarkan kemampuan kompleks yang dibutuhkan di dunia nyata dan dapat didemonstrasikan pada akhir belajar. Artinya bahwasanya JPL itu memang sesuai dengan kebutuhan dunia nyata, market signal. Jadi kemampuan apa yang diperlukan di dalam bidang teknik informatika, sistem informasi, atau dalam bidang manajemen bisnis ya. Nah itu kita rumuskan Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kemampuan-kemampuan itu harus bisa didemonstrasikan oleh mahasiswa ya, dan bisa diukur dan diobservasi, diamati gitu ya. Nah itu kata kuncinya, karena semua lembaga akreditasi baik yang berafiliasi ke Washington Accord atau ke Bologna selalu mengatakan learning outcome itu harus bisa didemonstrasikan di akhir proses pembelajaran, begitu, selalu begitu. Jadi learning outcome itu dirumuskan dengan ringkas, sederhana, dapat dijalankan, lalu dapat didemonstrasikan pada akhir proses pembelajaran. Yaitu kata kunci awal sebelum masuk lebih jauh ke OB ya Bapak Ibu ya, kita pastikan dulu. Nah saya sering mengatakan kalau ada JPL yang dibaca saja sulitnya setengah mati gitu, harus ambil nafas sampai 3 kali, pasti ini JPL yang sulit untuk dicapai ini. Apalagi dicapai, dijalankan aja sudah sulit ini Bapak Ibu ya. Nah itu apalagi nanti mau diukur dan lain sebagainya. Lalu kedua, apakah
bahan kajian atau BUK di dalam mata kuliah itu mendukung pencapaian mata kuliah, mendukung pencapaian JPL ya. Nah, ini pertanyaannya adalah oleh asesor yang sering saya dengar adalah mata kuliah mana saja yang mendukung JPL butir yang kedua, butir yang ketiga. Kita harus bisa menunjukkan ini. Bahkan ada yang melompat Bapak Ibu, mata kuliah apa saja yang mendukung pencapaian profil lulusan atau JPL-nya ya. Dengan kata lain seperti itu. Dengan demikian Bapak Ibu nanti di dalam pengembangan kurikulum kita harus membuat matriks yang secara akurat ya, memetakan hubungan antara JPL dengan mata kuliah ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya membaca ini Bapak Ibu, dan saya keliling dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lainnya, termasuk perguruan tinggi yang teknologi teknik informatika, sistem informasi dan lain-lain itu ya, ternyata sering saya temukan Bapak Ibu, mata kuliah itu terhubung dengan JPL itu satu butir. Setiap mata kuliah satu butir JPL, setiap mata kuliah satu butir JPL gitu ya. Lalu saya tanya, loh mengapa kok setiap mata kuliah satu butir JPL? Iya Pak, karena pengarahan dari Aptikom atau di LAM Infokom, bahwasanya JPL yang dibebankan ke mata kuliah itu tidak boleh banyak-banyak gitu ya. Oh ya betul itu, saya sepakat itu, memang jangan banyak-banyak, JPL yang relevan saja. Tapi ya jangan satu lah ya, jangan satu, karena ada JPL yang lain yang bisa dibebankan ke mata kuliah itu yang terkait dengan soft skill misalnya, terkait dengan attitude misalnya. Nah, itu bisa digandeng dengan JPL yang lain berada dalam mata kuliah, jangan cuma satu-satu relasinya gitu ya. Saya menemukan beberapa hal seperti ini di beberapa tempat ya Bapak Ibu ya. Lalu apakah metode strategi pembelajaran mendukung pencapaian JPL? Tuh, nanti diperiksa ini ya. JPL-nya mampu merancang lah, metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, ya tidak akan tercapai Bapak Ibu. Kalau mampu merancang ya mereka harus mengerjakan proyek ya, proyek untuk merancang sesuatu supaya bisa tercapai. Nah, itu nanti akan dilihat di RPS-nya. Lalu apakah struktur kurikulum memberikan lingkungan belajar yang mendukung pencapaian JPL? Nah, sekarang Bapak Ibu di dalam struktur kurikulum itu jelas tidak ya Bapak Ibu, setiap semester atau setiap tahun mahasiswa itu kemampuannya apa gitu ya. Kemampuannya apa, tahun berikutnya kemampuannya apa, tahun berikutnya lagi apa. Misalnya ya Bapak Ibu, misalnya kalau di bidang teknik itu, tahun pertama itu dia belajar matematik and basic science 2 semester. Ya, itu harus dia kuasai sebagai fondasi. Lalu di semester 3, semester 4, semester 5 begitu, mereka belajar tentang basic engineering ya. Jadi dia akan mempelajari dasar-dasar keteknikan ini. Jadi teori, konsep masih dia pelajari, tapi case-case-nya sudah di bidang yang applied ya, bidang-bidang yang applied. Lalu di level atasnya, yaitu di semester 5, 6, 7, 6, 7, 8, mereka berada di level yang disebut dengan engineering design, kemampuan mendesain ya. Artinya Bapak Ibu mahasiswa harus belajar dengan mata kuliah capstone design, mereka belajar dengan proyek-proyek yang menghasilkan desain dan lain-lain Bapak Ibu di situ. Nah, di semester inilah yang sangat bagus kalau mahasiswa didorong belajar di luar kampus gitu ya, di semester 6, 7, 8 ini ya, karena dia akan mendapatkan case-case yang real ya. Dia akan mendesain ya sesuatu berdasarkan permasalahan-permasalahan yang real begitu. Sangat bagus ini kalau mau didorong ke sana. Nah, itu jenjangnya kan kelihatan Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya nanti. Sehingga dengan jenjang seperti itu, mahasiswa punya ruang yang cukup untuk belajar di setiap jenjangnya tadi. Lalu berikutnya adalah apakah telah memiliki sistem penilaian terhadap pencapaian JPL ini. Nah, ini juga Bapak Ibu. Ya, kalau sistem dalam pengertian aplikasinya saya kira mudah ini Bapak Ibu. Kalau sistem dalam pengertian bagaimana interaksi sistem informasinya itu dengan pengguna dan lain-lain, itu yang perlu difikirkan ya. Lalu berikutnya, apakah kurikulum diimplementasikan dalam siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Action, kalau bahasa kita adalah PPEPB ini
Nah, pada umumnya kelemahan kita pada saat kita mengikuti akreditasi, kalau disinggung soal UB, itu adalah pada evaluasi dan tindak lanjut, itu pada umumnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh, Bapak Ibu, sebagai contoh, waktu dosen menjalankan perkuliahan 1 semester, lalu setelah selesai semesternya, mahasiswa jumlahnya 40, ternyata ada 10 orang yang tidak lulus. Apa yang dilakukan oleh dosen? Apakah dosen melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang menyebabkan 10 orang tidak lulus ini? Gitu. Lalu kalau jawabannya ya, apakah hasil evaluasi itu dilakukan tindak lanjut misalnya? Misalnya memperbaiki rancangan pembelajarannya dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kalau itu dilakukan, maka kita mendapat poin di dalam pelaksanaan UB ini. Karena yang lemah itu adalah evaluasi dan tindak lanjutnya, ya cek dan actionnya itu. Ya plan do-nya ya pada umumnya oke, walaupun ada yang juga masih kadang-kadang masih bermasalah di do-nya ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sudah mulai perguruan tinggi sudah mulai tidak kesulitan untuk plan-nya, ya do-nya agak berat sedikit. Nah ceknya ini ya Bapak Ibu ya, ceknya ini yang yang sepertinya kita itu kurang begitu dekat dengan data ya. Datanya melimpah tetapi tidak open dengan data gitu ya. Ya untuk itu Bapak Ibu. Nah oleh karena itu perlu ada penguatan di beberapa titik Bapak Ibu, diantaranya di kantor penjaminan mutu itu misalnya, di pusat penjaminan mutu ini adalah tempat yang menjamin supaya siklus PDCA-nya jalan gitu ya. Lalu dalam pengembangan kurikulum sekarang Bapak Ibu ya, dalam pengembangan kurikulum ini kita bisa mengikuti siklus outcome based education ini yang ada di dalam buku panduan KBT yang diadopsi dari Karnakata ini konsep dasarnya ditulis di salah satu jurnal yang dikeluarkan oleh Karnakata, lalu diolah oleh tim Bilmawa Dikti, dijadikan siklus yang sederhana seperti ini ya Bapak Ibu. Nah outcome based curriculum ini ujungnya itu adalah bagaimana Bapak Ibu menghasilkan dokumen kurikulum ya. Hilirnya itu adalah dokumen kurikulum, hulunya itu adalah satu, Bapak Ibu dimulai dari perumusan profil lulusan. Nah itu satu. Lalu dari profil lulusan itu Bapak Ibu merumuskan capaian pembelajaran ya. Lalu dari capaian pembelajaran ini Bapak Ibu merumuskan bahan kajian ya. Lah bahan kajian ini nanti dibungkus dalam bentuk mata kuliah. Nah kalau kita ringkas ini adalah jadi apa ya, perlu kemampuan apa, belajar apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini harus selaras ini Bapak Ibu, harus selaras. Kemudian Bapak Ibu setelah mata kuliah ini selesai ya Bapak Ibu membuat struktur kurikulumnya. Struktur kurikulumnya ya, bagaimana peta atau struktur kurikulumnya setelah mata kuliah itu jadi ya. Nah setelah struktur jadi Bapak Ibu kemudian supaya mata kuliah ini bisa dijalankan dengan baik ya, sesuai dengan permen tadi, harus accountable, harus transparan dan sebagainya. Bapak Ibu menyusun RPS ini ya, rencana pembelajaran semester ya. Tentu saja bersama perangkat-perangkatnya ini Bapak Ibu. Perangkat-perangkatnya itu adalah instrumen penilaian misalnya, instrumen penilaian, lalu panduan tugas ya, tugas dan lain-lain ya Bapak Ibu, dan lain-lain yang Bapak Ibu perlukan. Setelah RPS ini Bapak Ibu jadi, apakah dokumen kurikulum selesai? Ternyata belum Bapak Ibu. Ternyata belum. Setelah RPS ini Bapak Ibu perlu mengembangkan bahan ajar ini. Nah ini ya, entah dalam bentuk PPT, buku ajar, buku diktat dan lain-lain. Nah kalau ini sudah selesai final, maka proses pembelajaran sudah bisa dimulai. Jadi Bapak Ibu, kata kunci dari pengembangan kurikulum mulai dari profil lulusan sampai bahan ajar itu kata kuncinya adalah selaras ya Bapak Ibu. Selaras.
Ya, itu kata kuncinya supaya nanti kita bisa klaim itu adalah OB. Karena apa Bapak Ibu? Karena nanti mahasiswa itu Bapak Ibu belajarnya kan di bahan ajar ini. Setiap hari itu kan mahasiswa belajar sesuai dengan bahan ajar yang Bapak Ibu sampaikan dan dipelajari oleh mahasiswa kan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus bisa dipastikan bahwasanya bahan ajar ini kalau dipelajari dengan baik oleh mahasiswa itu akan tembus pada pencapaian CPL. Nah, karena seperti itu Bapak Ibu, permintaannya, tuntutannya, maka pada saat desain harus kita pastikan keselarasannya gitu. Ya, supaya jadi otomatis nanti. Ya, kalau dia belajar ini, bahan ajar ini dengan baik pasti nanti CPL-nya bisa tercapai gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sering disebut dengan constructive alignment ya, konstruksi yang selaras. Nah, tentu saja di luar ini di inisiasi ini juga sering ditanyakan oleh asesor, yaitu visi, misi, lalu apa ya, tujuan ya, tujuan pendidikan, lalu strategi pencapaian. Ini juga sering ditanyakan oleh asesor sebelum masuk ke desain kurikulumnya. Nah, itu Bapak Ibu yang pertama. Jadi ini goalnya adalah dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum. Ya. Lalu untuk mendapatkan keselarasan ini, maka di dalam dokumen kurikulum itu nanti kita memerlukan beberapa tabel. Misalnya Bapak Ibu, tabel antara hubungan antara profil lulusan dengan CPL. Nah, itu untuk menguji apakah setiap CPL itu memang sudah selaras dengan profilnya. Lalu kita membuat tabel lagi antara CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah. Itu untuk memastikan bahwasanya CPL itu memang selaras dengan mata kuliahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya. Ya, tabel-tabel itu membantu kita bahwasanya kurikulum kita itu memang selaras, alignment gitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah outcome based learning and teaching, proses pembelajaran ini Bapak Ibu, terkait dengan penggunaan metode pembelajaran ya. Metode pembelajarannya apakah mendukung pencapaian CPL-nya ini? Ya, bagaimana CPL ini dapat dicapai ya. Lalu bagaimana paradigma dosen di dalam proses pembelajaran itu? Apakah dosen masih berpikir setiap hari itu menghabiskan materi, atau dosen di samping setiap hari menyampaikan materi juga berpikir yang utama bagaimana mahasiswa mencapai kompetensinya. Nah, kalau yang kedua ini berarti OB-nya sudah jalan ini Bapak Ibu. Tapi biasanya nanti diuji Bapak Ibu, diuji. Jadi suatu saat Bapak Ibu waktu kita mengikuti akreditasi IABI, itu ada asesor IABI yang minta izin ke kelas ini, ke kelas ya. Lalu asesor ini dengan izin dosen bersangkutan dia bertanya dengan mahasiswa. Dia bertanya begini, ini materi yang dikerjakan ini bagaimana? Apakah saudara semua tahu materi ini dalam rangka untuk mencapai CPMK yang mana ya? Atau CPL yang mana? Itu tidak ada satupun mahasiswa yang menjawab Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak tahu CPMK itu apa, CPL itu apa gitu ya. Dan dosennya tidak pernah memberitahu gitu ya. Dan mungkin juga dosennya memberitahunya itu ya di awal-awal dulu gitu, dianggap mahasiswanya bisa baca sendiri RPS-nya. Ya, bisa baca sendiri. Nah, ini Bapak Ibu mungkin perlu perlu kita membiasakan di proses pembelajaran yang 16 minggu itu. Ya, setiap pergantian CPMK itu kita sampaikan, nah ini kita minggu kelima, di minggu ini nanti selama 3 minggu ke depan kalian supaya mampu bla 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 sesuai dengan CPMK nomor ini. Nah, jadi kita buka sebentar RPS-nya Bapak Ibu, mungkin tidak sampai 2 menit 3 menit mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita buka sebentar, kita tunjukkan bahwasanya minggu kelima CPMK yang ini, materi yang kita pelajari ini, asesmen yang harus kamu kerjakan ini, ya tugas yang kamu kerjakan ini. Ya sebentar saja, tidak usah lama-lama Bapak Ibu ya. Kalau mau lama ya 5 menit lah gitu ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti mahasiswa terbiasa mendengar istilah CPL dan CPMK ya. Lalu dosen juga terbiasa begitu Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah jalan, informan itu sudah jalan, saya kira kita lebih mudah untuk menyampaikan bahwasanya OB kita sudah jalan di tataran pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Nah, ini mesti harus ada gerakan yang sifatnya kolektif ya Bapak Ibu, satu prodi gitu. Lalu berikutnya adalah outcome based assessment and evaluation ini yang saya katakan tadi.
Jadi sebenarnya asesmen itu kalau menurut paradigma OB itu tujuannya adalah supaya CPL-nya ini segera tercapai gitu. Ya, di samping dia sebagai alat ukur, ya dia juga sebagai pendorong begitu. Kalau di bahasanya permen nomor 53 maupun permen sebelumnya, penilaian itu mempunyai sifat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih lanjut, untuk merubah cara belajarnya gitu, Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau ada waktu Bapak Ibu baca standar penilaian lah. Nanti Bapak Ibu ketemu salah satu sifat dari penilaian itu adalah edukatif. Nah, edukatif diterjemahkan adalah apabila mahasiswa dari penilaian itu menjadi bersemangat untuk melakukan perubahan dalam cara belajar gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi asesmen ini tidak hanya instrumen untuk mengukur gitu ya, mengukur saja, tapi ini juga instrumen untuk mendorong sebagai drivernya Pak dalam pencapaian JPL. Nah, ini bunyinya permen ini Bapak Ibu ya, bunyinya permen seperti itu. Nah, tentu saja nanti hasil penilaian itu kita gunakan datanya untuk evaluasi, lalu nanti kita tindak lanjuti apa yang perlu diperbaiki. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi mungkin yang akan saya sampaikan adalah soal standar ini ya. Tadi yang sudah sekilas saya sampaikan ini ya. Jadi Bapak Ibu di dalam permen 53 yang baru ini Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ada 8 standar dan 7 standar itu mengacu pada JPL ini. Jadi kalau kita kembali ke definisi yang disampaikan oleh Speedy, maka standar kita ini Bapak Ibu adalah standar yang landasan paradigmanya adalah outcome based education ya. Jadi mulai dari standar isi itu mengacu pada JPL, standar proses juga demikian, standar penilaian, standar sarana prasarana, standar teknik dosen ya, standar pembiayaan ya, standar pengelolaan gitu. Contoh ya Bapak Ibu, contoh. Pada saat Bapak Ibu ada kebijakan menjalankan metode pembelajaran case method dan team based project ya, atau project based learning. Nah, kalau saya cek satu persatu di perguruan tinggi itu ya, kalau saya memberikan pelatihan rata-rata prodi dan dosen itu mempertanyakan, ini biayanya dari mana Pak Samsul? Kan kita tidak boleh mengambil pembiayaan dari mahasiswa tambahan ya, selain UKT-nya itu kan tidak boleh gitu ya. Bagaimana ini Pak Samsul gitu ya. Ternyata metode pembelajaran itu berkonsekuensi terhadap pembiayaan kan Bapak Ibu. Maka dari itu metode pembelajaran yang dipakai ya sebagai konsekuensi dari pencapaian JPL itu Bapak Ibu juga lihat konsekuensinya terhadap pembiayaannya. Nah, kalau di tempat saya Bapak Ibu, semua RPS itu yang disusun oleh dosen harus dipresentasikan di depan kaprodinya. Nanti akan terlihat di dalam RPS itu mana RPS yang perlu pembiayaan, mana yang tidak. Misalnya ada RPS yang perlu praktikum, ada RPS yang perlu menjalankan project based learning, dan project based learningnya dia harus ambil data ke industri. Ada perjalanan, ada barang habis dan lain sebagainya. Nah, itu nanti perlu dipresentasikan dengan kaprodinya, lalu nanti kaprodinya akan memberikan saran-saran dan memberikan keputusan ya, mata kuliah mana saja yang bisa dijalankan dengan RPS yang diajukan tadi dan mana yang dipending dulu misalnya begitu, karena soal pembiayaan gitu. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau dulu 100% mata kuliah kita itu hanya mungkin 10% ya Bapak Ibu yang kita terpikir soal pembiayaan ya, mungkin untuk magang misalnya, untuk praktikum, praktek gitu ya, tugas akhir itu kita pikirkan untuk pembiayaan. Sekarang itu diminta 50% mata kuliah yang kita miliki itu menjalankan case based dan project based learning, pasti kan perlu biaya ini kan gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu gunakan standar pembiayaan ini ya sebagai salah satu standar di dalam SNDikti kita. Nah, termasuk MBKM ini Bapak Ibu, ini juga masuk di dalam standar proses ya sebenarnya. Di sini Bapak Ibu standar proses dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu, lalu hal-hal yang baru begitu
yang ada di permen ini adalah soal beban belajar dan masa studi ya ini. Nah, kalau di S1 tidak soal ini Bapak Ibu ya. Beban belajar minimumnya 144 SKS. Lalu masa studinya itu 8 semester. Ya, yang jadi soal adalah pendidikan profesi, karena ini dulu 24 SKS, sekarang diminta jadi 36. Dari mana 36 itu? Hitung-hitungannya dari sini Bapak Ibu. 2 semester pendidikan profesi, lalu setiap semester itu normalnya belajar itu 18 SKS, lalu dikalikan 2 semester, ketemunya 36 ya. Lalu magister juga begitu Bapak Ibu. Magister yang dulu 36 ya, sekarang oleh permen ini diminta minimum 54 dan maksimum 72. Lalu kalau mau dihitung Bapak Ibu sesuai dengan standar belajar ya, jam standar belajar ya, yang satu hari itu 8 jam ya belajar, lalu dikalikan Bapak Ibu selama 1 semester. Nah itu Bapak Ibu ketemunya 1 semester itu kalau belajarnya normal itu 18 SKS ini ya, 18 SKS ini dikalikan 4 semester untuk S2, ketemunya 72 ini ya, 72 ini. Nah ini Bapak Ibu pernah ada di Kemendikbud kita tahun 2014 itu untuk S2 sudah 72, cuman pada saat itu diprotes Bapak Ibu oleh PTS-PTS di seluruh Indonesia, karena pada saat itu SPP mahasiswa itu berdasarkan SKS yang semula 36, kalau S2 dijadikan 72, ini nanti membebani mahasiswa karena nanti SPP-nya makin mahal gitu. Dihitung per SKS waktu itu. Nah waktu itu pergantian presidennya ganti, lalu menterinya Pak Prof Nasir masih euforia waktu itu, apa saja masukan dari masyarakat itu langsung direspon dengan cepat. Maka langsung dirubah ini Bapak Ibu, dikembalikan 72 menjadi 36. Demikian juga S3 yang di permen Dikbud tahun 2014 itu 108 langsung menjadi 42 ya. Sehingga Bapak Ibu pada perjalanannya ya, kita pakai ini kan, dalam perjalanannya pada saat S2 dan S3 ini mengikuti akreditasi internasional yang berafiliasi ke ASIIN, nah contohnya di tempat saya Bapak Ibu, dengan 36 ini tidak memenuhi syarat Bapak Ibu, karena hitung-hitungan ICTS-nya itu ya, dia menghitung dengan standar jam ya, ICTS itu singkat cerita itu setidaknya kalau dibuat setara itu adalah 72 gitu ya, antara 54 sampai 72. Nah dengan pertimbangan itulah Bapak Ibu, supaya permen ini juga bisa mengakomodasi untuk akreditasi internasional nanti, maka untuk S2 itu Bapak Ibu dibuat ring antara 54 dan 72 sampai 72 gitu ya. Sedangkan untuk program doktor memang dilepas oleh permen itu, jadi silakan ditetapkan sendiri. Tapi menjadi tidak logis kalau S2 yang 3 tahun itu di bawah 54 SKS gitu ya. Setidaknya ya di ring itulah, kalau S2-nya nanti 54 ya S3-nya jangan 54 ya, pasti di atasnya itu ya, di atasnya itu. Jadi mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi tentang magister dan doktor ini Bapak Ibu ya, karena ini paling seru ini Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi soal ini Bapak Ibu, kelulusan ini ya, soal kelulusan tugas akhir dan magang ini. Saya fokus saja ke sarjana ini ya Bapak Ibu. Jadi di sarjana ini dan sarjana terapan ya, tercapainya kompetensi lulusan melalui ini tugas akhir ini Bapak Ibu. Nah yang rame itu adalah, tapi sekarang sudah kita paham semua bahwasanya tugas akhir itu dapat berupa skripsi untuk S1, prototype, project atau bentuk lainnya ya. Jadi bisa saja teknik informatika atau sistem informasi ya, mahasiswa tidak menyusun skripsi, tetapi dia membuat sebuah project gitu ya. Bisa saja seperti itu pilihannya ya. Khusus untuk diploma 4 dia harus punya wajib magang ya di industri minimal 1 semester ya. Lalu untuk magister Bapak Ibu sama, yaitu
tugas akhirnya bisa dipilih antara menyusun tesis, membuat prototipe ataupun project gitu ya. Demikian juga program doktor ini Bapak Ibu, program doktor bisa memilih disertasi, prototipe ataupun project. Nah, karena ketentuannya seperti ini, lalu banyak prodi yang bingung ini Bapak Ibu. Bingung lah, gimana caranya mahasiswa ini nanti mengambil skripsi ataukah membuat prototipe atau project begitu. Apa kira-kira pegangannya begitu ya. Misalnya jurusan ekonomi bisnis misalnya, bisa enggak nanti tugas akhirnya membuat sebuah prototipe, nah itu misalnya. Ya, lalu saya punya usul ya, memang di permen ini tidak secara tegas dikatakan, tetapi kita bisa membaca di standar yang tadi yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, tadi dikatakan bahwasanya standar-standar itu ya, ada 7 standar itu harus mengacu pada JPL kan, termasuk standar proses dan lain sebagainya. Maka dari itu Bapak Ibu, tugas akhir ini ditentukan saja JPL-nya apa ya. Dari JPL Prodi itu yang dibebankan pada mata kuliah tugas akhir itu apa? Ya, JPL yang mana saja? Misalnya ada 5 JPL begitu ya Bapak Ibu, JPL sudah dipilih ini, ada 5 JPL yang menjadi menjadi acuan bagi mata kuliah tugas akhir misalnya. Nah, lalu pertanyaannya, kalau mahasiswa mau menjalankan skripsi dan skripsi yang dijalankan atau tesis atau disertasi ini bisa mencapai 5 butir JPL ini, ya oke, silakan gitu ya. Demikian juga kalau mahasiswa memilih membuat prototipe gitu, Pak saya mau membuat prototipe aja Pak gitu ya. Lalu prototipe yang diajukan dengan proposal itu ternyata juga bisa mencapai ke 5 butir JPL ini, mengapa tidak gitu ya. Ya, demikian juga project dan bentuk yang lainnya. Toh ini Bapak Ibu, skripsi, tesis, prototipe, ya project, ini adalah bentuk metode pembelajaran saja kan, dalam rangka untuk mencapai JPL tugas akhir kan Bapak Ibu. Ya, ini kan cara belajar saja. Nah, gitu. Ya, caranya ini, wahananya itu ini Bapak Ibu, untuk mencapai JPL-nya ini. Nah, monggo silakan dipilih gitu ya. Ya, mana yang mau ditetapkan. Ya, memang ada prodi yang sudah sejak awal tidak mau, ya kalau tidak tesis tidak bisa lah gitu ya. Loh Pak Samsul, nanti kalau S3 itu kan harus publikasi internasional ya. Lah kalau membuat prototipe bagaimana? Loh prototipe juga bisa ya, mengikutkan pameran internasional kan gitu. Membuat prototipe yang diikutkan pameran-pameran eksibisi internasional yang dipublikasi secara internasional. Misalnya prodi-prodi yang terkait dengan seni budaya gitu ya, dan lain-lain itu ya, bisa begitu kan Bapak Ibu. Nah itu ya Bapak Ibu, jadi saran saya tetapkan JPL-nya apa yang dibebankan pada tugas akhir, lalu silakan Bapak Ibu pilihan-pilihan ini ditetapkan apa saja yang bisa dipilih oleh mahasiswa gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya lagi adalah soal JPL ya Bapak Ibu. Soal JPL ini Bapak Ibu ini soal JPL. Nah ini Bapak Ibu. Nah JPL yang ini kan sudah selesai ya Bapak Ibu, final ini. Sudah tidak boleh diteruskan lagi. Sekarang Bapak Ibu rumuskan JPL-nya, JPL 1, JPL 2, JPL 3, yang mana JPL ini adalah merupakan integrasi dari kemampuan atau kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya itu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana merumuskannya? Yaitu Bapak Ibu mengacu pada KKNI level sesuai dengan jenjangnya. Ya lalu dirumuskan JPL-nya. Ya. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu S1, ini KKNI-nya bunyinya kayak gini nih. Misalnya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah. Jadi konsep teoritis itu dipelajari oleh mahasiswa dalam rangka untuk mampu memformulasikan penyelesaian masalah.
Lalu nanti JPL-nya dilihat Bapak Ibu. Apakah JPL-nya Bapak Ibu itu membuat mahasiswa berpeluang untuk mencapai kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah atau tidak gitu ya. Lalu yang kedua, ini butir yang pertama, butir yang kedua itu adalah mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan ya dan atau seni dalam rangka untuk menyelesaikan masalah gitu ya Bapak Ibu. Ya kalau tadi memformulasikan masalah, ini menyelesaikan masalah gitu. Ya. Lalu dilihat JPL-nya Bapak Ibu. Apakah JPL-JPL yang sudah dirumuskan itu berpeluang buat mahasiswa menyelesaikan masalah-masalah di bidangnya. Ya, dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang dia pelajari. Lalu kemampuan berikutnya adalah kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Berarti ini nanti Bapak Ibu lihat ini, ada enggak JPL-JPL yang terkait dengan pengembangan bidang ilmu, karena kemampuan beradaptasi ini tidak bisa dipungkiri dan sangat berkorelasi dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Ada tidak JPL-JPL yang menyebabkan mahasiswa belajar di luar kampus ya, yaitu misalnya menyelesaikan masalah, ya merancang. Ini adalah JPL-JPL yang bisa didorong mahasiswa belajar di luar kampus dan belajar beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu ada tidak JPL-JPL yang memungkinkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan yang ketiga ini, yaitu mengambil keputusan, memberikan petunjuk. Nah ini berarti nanti dilihat JPL-JPL yang seperti tadi saya sampaikan, mendesain, menyelesaikan masalah, belajar di dalam kolaborasi dan sebagainya. Ya dilihat, lalu bertanggung jawab. Nah deskriptor KKNI ini adalah menjadi alat ukur utama untuk melihat JPL-JPL yang kita rumuskan Bapak Ibu. Apakah sudah sesuai dengan levelnya ini atau tidak, gitu ya. Tapi jangan lupa juga ada kualifikasi yang sifatnya umum, yaitu soal etik, ya soal ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, soal cinta tanah air dan lain sebagainya, yang sekarang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, soal etika dan moral dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Lalu tidak kalah pentingnya Bapak Ibu masuk ke Permen 53 ini, pasal nomor 7 ini Bapak Ibu. Nah di situ dikatakan bahwasanya JPL yang tadi yang sudah sesuai dengan KKNI itu dicek kembali ya dengan permen ini. Nah saya lihat Bapak Ibu dari 4 butir ini semuanya masuk ini Bapak Ibu, kecuali ada satu hal yang nanti mungkin perlu ditambahkan. Penguasaan ilmu pengetahuan masuk sudah ya Bapak Ibu ya. Kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja ini ya Bapak Ibu, dan atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ini sudah masuk, atau untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Artinya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu di dalam JPL Bapak Ibu itu Bapak Ibu periksa adakah kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk bidang pekerjaan tertentu. Nah itu Bapak Ibu nanti bisa memilih kemampuan-kemampuan itu sesuai dengan SKKNI. Nah ini jadi misalnya Sistem Informasi Teknik Informatika memilih SKKNI yang mana ini gitu ya. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya ini ada tidak dilihat di situ. Yang tidak ada di dalam JPL yang barusan dicek dengan KKNI. Kalau sudah ada ya sudah. Kalau belum ada, Bapak Ibu ambil unsur-unsur yang ada di SKKNI sesuai dengan bidangnya Bapak Ibu masukkan, karena ini yang diminta oleh Permen 53 tadi. Ya kecakapan yang berikutnya adalah kecakapan umum. Ya yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan seterusnya ini. Misalnya adalah itu Bapak Ibu keterampilan belajar abad 21 ya, tentang kemampuan komunikasi, berpikir kreatif, ya inovatif itu ya Bapak Ibu masukkan. Ya termasuk tentang literasi teknologi ya, penggunaan teknologi-teknologi yang berbasis kecerdasan buatan dan lain-lain. Ya itu ya Bapak Ibu. Ini tambahan saja, tambahan dari pasal 7. Ya sudah selesai Bapak Ibu. Ya sudah selesai, berarti JPL Bapak Ibu diukur dari dua hal, yaitu KKNI dan SNDikti. SNDiktinya hanya menetapkan 4 butir ini ya. Dan ini yang tadi yang saya sampaikan, keterampilan abad 21 untuk mendukung kemampuan-kemampuan yang bersifat global gitu ya. Yang bersifat global. Kemudian berikutnya adalah ini Bapak Ibu,
Saya kasih contoh ini. Saya kebetulan dapat contoh ini. Nanti saya mohon bantuan Bapak Ibu ini. Ini adalah CPL yang ada di tempat saya ini Bapak Ibu. Ya, saya ambil dari kurikulum teknik informatika yang terbaru tahun 2023. Jadi CPL ini disusun Bapak Ibu sebelum Permen 53 keluar. Ya, sebelum Permen 53 keluar itu kita menyusun CPL ini. Nah, sebelum Permen 53 keluar itu kan ada sikap yang jumlahnya 10 itu Bapak Ibu. Oleh tim ITS dirumuskan menjadi satu butir saja ini. Yang mampu menunjukkan sikap bla bla bla. Lalu ada keterangan umum yang dibuat dalam satu butir saja ini. Mampu mengkaji bla 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 bla. Lalu satu lagi CPL yang ketiga ini adalah CPL yang terkait dengan ciri penciri kemampuan yang ada di ITS ya Bapak Ibu. Jadi CPL 1 dan 3 ini given dari ITS ini yang dirumuskan oleh tim ITS dan berlaku untuk semua jenjang S1 di ITS ya. Lalu yang berikutnya CPL 4, CPL 5, 6 ini dirumuskan oleh prodi masing-masing ini ya. Ini saya ambilkan dari informatika ini. Menguasai konsep dan prinsip-prinsip sistem cerdas dan ilmu komputasi serta mampu merancang dan mengembangkan aplikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk menghasilkan produk aplikasi cerdas dan berbagai bidang. Yang penting gini Bapak Ibu, yang penting CPL 4, 5, dan 6 ini apakah memang nanti bisa digunakan oleh mahasiswa untuk memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang informatika? Apakah bisa digunakan untuk mahasiswa belajar supaya dia punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah? Ya, dan seterusnya tadi. Jadi dicek lagi gitu ya Bapak Ibu setelah dirumuskan seperti ini. Ya, supaya nanti kita bisa mengklaim bahwasanya CPL ini memang sudah cocok dengan level KKNI-nya gitu Bapak Ibu ya. Dicek lagi. Nah, mohon nanti bisa dibaca lebih lanjut Bapak Ibu. Lalu kalau Bapak Ibu masih kurang yakin begitu, saya sering menyarankan ya sudah kalau kurang yakin ya ditanyakan ke ChatGPT saja ya, misalnya kemampuan apa yang diperlukan selama 10 tahun ke depan ya bagi sarjana informatika ya, dan tampilkan beserta rujukannya. Nanti kita dengarkan ini dari ChatGPT apa saja sarannya ya. Di sini dituliskan dia harus memiliki kemampuan dalam bidang sebagai seorang software engineer, IT konsultan, web developer ya, keahlian dalam menganalisis, berpikir sistematis kritis, kemampuan memecahkan masalah dan dengan tepat ya, keterampilan pemrograman, berpikir kreatif, dan barangkali yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Nah, sangat membantu Bapak Ibu di dalam penyusunan kurikulum ini jika kita bisa menggunakan mesin-mesin berbasis artificial intelligence seperti itu. Lalu Bapak Ibu jangan lupa juga untuk menyusun kurikulum ini secara selaras ya Bapak Ibu. Selaras mulai dari profil yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian Bapak Ibu membuat tabelnya kurang lebih seperti ini nanti ya. Jadi Bapak Ibu CPL yang tadi ini CPL-nya ABCD sampai J ini ya Bapak Ibu. Lalu CPL itu Bapak Ibu cek dengan deskriptor KKNI yang tadi yang saya terangkan tadi, cocok atau tidak begitu, dicentang-centang begitu. Lalu setelah itu Bapak Ibu centang-centang lagi kesesuaiannya dengan cakupan kompetensi yang ada di SNDikti pasal 7 tahun 2023. Jadi ini Bapak Ibu tabel ini itu kita gunakan untuk melihat kesesuaian CPL yang sudah kita rumuskan ini dengan deskriptor KKNI dan dengan SNDikti ya dalam satu tabel ini ya, dalam satu tabel. Nah, kalau nanti Bapak Ibu juga berorientasi mengikuti akreditasi internasional itu Bapak Ibu, misalnya yang teknologi fakultas teknologi informatika ini nanti ikut apa ya Bapak Ibu, ikut IABIA atau ikut ASIIN begitu, maka Bapak Ibu harus melihat learning outcome kriteria yang mereka miliki ya. Kalau Bapak Ibu yang dari manajemen bisnis ikut FIBA ya, Bapak Ibu harus melihat learning outcome kriteria yang mereka tetapkan. Lalu apakah di CPL kita tadi sudah mengandung itu atau tidak. Kalau belum ya saya sarankan tidak perlu membuat CPL baru ya, dimasukkan aja pada CPL yang ada yang relevan gitu ya Bapak Ibu, unsur-unsurnya ya. Tapi kalau terpaksa membuat CPL baru silahkan saja.
Nah, kalau menurut standar internasional yang ditetapkan oleh Eckart dalam buku panduan penyusunan learning outcome, ya Bapak Ibu, ini adalah lembaga akreditasi yang berafiliasi ke Eropa, ya. Itu ya, jadi Bapak Ibu kalau ikut ASIIN, FIBA, kemudian ASIK dan lain-lain, ya itu mereka menuliskan bahwasanya CPL itu menurut pengalaman dia melakukan akreditasi di beberapa negara dan di beberapa benua itu berkisar antara 10 sampai 12 butir CPL gitu ya. Jumlahnya ini Bapak Ibu. Antara 10 sampai 12 butir. Lalu perguruan tinggi mengambil kebijakan masing-masing, lalu kebijakan itu menjadi standar ditetapkan sebagai standar di perguruan tinggi itu. Misalnya di ITS itu mengambil kebijakan dan menjadi standar bahwasanya CPL Prodi maksimum 15 butir. Nah, karena tadi yang dari Eropa tadi antara 10 sampai 12 butir, lalu sama ITS ditambah 3 Bapak Ibu. 3 itu yang dulu masih belum permen yang baru ini, belum permen 53, yaitu sikap, keterampilan umum sama CPL penciri prodi, sehingga ketambahan 3. Tapi prakteknya Bapak Ibu, di prodi-prodi Bapak Ibu, rata-rata antara 10 sampai 12. Ya bahkan ada yang prodi itu CPL-nya cuma 7 Bapak Ibu, dan mereka juga terakreditasi internasional gitu ya, full akreditasi ya. Seperti informatika ini CPL-nya cuma 9 nggak sampai 10 ya. Nah itu Bapak Ibu, dan sekarang sudah tidak perlu lagi kebijakan rektor. Karena apa? Karena permennya sudah tidak memberikan ini Bapak Ibu, tidak memberikan batasan CPL harus sekian, itu enggak ya. Jadi diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing ya. Namun mungkin ya, perlu juga Bapak Ibu menetapkan standarnya berapa jumlah butir CPL-nya. Nah itu soal CPL Bapak Ibu. Lalu CPL itu nanti Bapak Ibu cek dengan profil lulusan ya. Jadi masing-masing CPL itu dibuatkan tabel kayak gini nih Bapak Ibu, lalu keselarasannya dengan profil lulusan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu juga cek masing-masing CPL dengan ini Bapak Ibu, dengan mata kuliah ya. Jadi CPL mana yang dibebankan pada mata kuliah apa gitu ya. Misalnya MK2 ini dibebani CPL nomor 2 dan CPL nomor 4 ini. Ini tabel yang barangkali nanti diperlukan untuk melihat keselarasan antara CPL dan mata kuliah. Dan tabel ini akan membantu Bapak Ibu pada saat nanti Bapak Ibu ditanya mata kuliah apa saja yang mendukung pencapaian CPL 2, Bapak Ibu dengan otomatis akan mengatakan mata kuliah MK2 dan MK3 Pak. Nah, tabelnya sudah ada gitu ya. Nah, walaupun nanti akan dicek lebih lanjut, coba saya mau lihat RPS-nya apa betul mendukung CPL 2, tetap dilanjutkan seperti itu oleh asesor ya. Lalu berikutnya menyusun ini Bapak Ibu, menyusun. Nah ini kalau mau penilaian sampai ke CPL Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada tabel ini ya, tabel hubungan antara CPL dengan mata kuliah itu. Lalu Bapak Ibu lihat masing-masing CPL ini dibebankan ke mata kuliah mana saja gitu. Misalnya CPL 2 dibebankan ke mata kuliah nomor 1 ini, lalu dibebankan juga ke mata kuliah nomor 2, lalu dibebankan ke mata kuliah nomor 10, nomor 5, nomor 10 dan nomor 40 tugas akhir. Nah, kemudian Bapak Ibu bobot ini ya, dibobotkan ini. Kontribusi mata kuliah nomor 1 ini terhadap pencapaian CPL ini berapa persen dari 100%. Nah, lalu statistik ya nomor 5 ini berapa persen dari 100%. Nanti totalnya 100%. Tuh Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nanti ada mahasiswa peserta statistik ya, pada saat CPMK-nya itu dinilai dan CPMK-nya itu terkait dengan CPL 2 mendapat nilai 80, maka 80 dikalikan 10% itu adalah pencapaian CPL 2 dari mata kuliah statistik. Kalau mahasiswa sinyal dan sistem ini mendapat nilai 90, maka 90 ini dikalikan 10% itu adalah diklaim ke sini gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya nanti kita akan mendapatkan penilaian CPL dari seluruh mata kuliah yang dibebani oleh CPL 2 ini.
Ya, itu salah satu alternatif Bapak Ibu ya. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti setiap mata kuliah ini jangan terlalu banyak untuk dibebani JPL supaya tidak terlalu sulit untuk pencapaiannya ya Bapak Ibu ya. Lalu ada alternatif yang kedua Bapak Ibu. Alternatif yang kedua ini yang sedikit agak rumit ini ya. Jadi satu mata kuliah ini dibebani JPL mana saja begitu. Ya misalnya dibebani 4 JPL ini. Lalu bobotnya berapa gitu ya. Bobotnya berapa. Nah ini. Nah totalnya kesananya 100%. Tadi kalau 100%-nya kan ke bawah. Yang ini alternatif yang kedua ini 100%-nya ke kanan ini. Nah ini muncul karena Bapak Ibu, karena pada saat rapat kurikulum itu lebih mudah kalau dosen itu diminta untuk menetapkan JPL mana yang dibebankan kepada mata kuliah itu, lalu berapa bobot kontribusi mata kuliah itu terhadap pencapaian masing-masing JPL. Itu lebih mudah daripada yang tadi, daripada yang ini Bapak Ibu. Daripada yang ini. Misalnya JPL ini berada di 5 mata kuliah. Lalu bobotnya masing-masing berapa lah, itu harus mengumpulkan 5 orang dosen pengampu masing-masing mata kuliah itu. Itu dulu repotnya kayak gitu di tempat saya itu Bapak Ibu. Ya repotnya kayak gitu. Jadi perlu mengumpulkan dosen 5 orang. Tapi kalau dalam raker mungkin bisa ya Bapak Ibu. Misalnya disetting di dalam sebuah raker begitu. Alternatif nomor 1 itu lebih mudah ini. Ya dari sistem akan lebih mudah. Nah itu kalau jumlah dosennya sudah besar Bapak Ibu, seperti tempat saya itu satu prodi itu jumlah dosennya 38 ya. Dan tim teaching itu bisa, satu mata kuliah itu bisa sampai 8 orang Bapak Ibu tim teachingnya. Ya itu memang agak susah kalau menggunakan alternatif yang pertama tadi, kecuali dalam raker ya. Nah itu, lalu kedua adalah struktur kurikulum ya Bapak Ibu. Struktur kurikulum, setelah ini kita diskusi ya Bapak Ibu, struktur kurikulum. Nah ini struktur kurikulumnya. Sebentar Bapak Ibu. Struktur. Nah ini ya Bapak Ibu, struktur kurikulum. Sekali lagi ini contoh untuk sarjana ya Bapak Ibu. Sarjana ada 8 semester ya. Ini simulasi saja Bapak Ibu. Kalau di tempat saya memang semester 1, semester 2 itu paketannya 18 SKS. Walaupun di Permen 53 itu bisa sampai 20 ini Bapak Ibu. Semester 1, semester 2 itu bisa 20 SKS ya di Permen yang nomor 53. Sedangkan yang di atasnya ini Bapak Ibu, maksimum mahasiswa bisa mengambil mata kuliah 24 SKS. Tapi saya sarankan jangan mendesain di kurikulum 24 SKS ya Bapak Ibu ya. Karena nanti akan agak sulit ini Bapak Ibu. Lalu dipastikan Bapak Ibu semua mata kuliah ini ya, semua mata kuliah ini terkait dengan JPL yang mana bebannya. Dan kurikulum kita ini sebagian besar kan terdiri dari mata kuliah dengan bobot SKS yang kecil-kecil ya Bapak Ibu ya, 2-3 SKS gitu ya, bahkan ada mata kuliah yang 1 SKS ya, tidak dalam bentuk SKS yang besar begitu. Nah oleh karena itu di tempat saya ada pembatasan Bapak Ibu, ada pembatasan jumlah maksimum mata kuliah dalam setiap semester ya. Jadi kalau di semester 1, semester 8 ini tidak boleh lebih dari 6 SKS. Kalau di semester 3 ke atas itu tidak boleh lebih dari 7 SKS ya, ditetapkan oleh kebijakan ITS supaya tidak terlalu kecil-kecil mata kuliahnya ya. Nah itu dipastikan ya Bapak Ibu, masing-masing keterkaitan JPL dengan mata kuliahnya. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi, tahun pertama ini ini tahun pertama ini kemampuannya apa, tahun kedua kemampuan apa, dan seterusnya seperti itu. Atau model yang lain Bapak Ibu, model yang lain yaitu dengan model blok. Nah ini model blok. Jadi satu semester ini ya isinya hanya 3 modul saja gitu ya, 3 modul misalnya 18 SKS. Ini 3 modul, misalnya yang ini 5 SKS, yang ini misalnya 8 SKS, yang ini berapa Bapak Ibu, 13, nah ini 5 SKS gitu. Membuat modul-modul begitu, model blok.
Nah, ini kemarin saya berkesempatan mengadakan kunjungan dengan Dikti, dengan Bilmawa Dikti itu ke universitas yang ada di Belanda, ya, di beberapa perguruan tinggi di Belanda, diantaranya di Groningen, lalu di Maastricht, lalu di Delft, Bapak Ibu. Nah, rata-rata ya mereka model kurikulumnya tidak kecil-kecil ngecer-ngecer kayak kita gini nih, Bapak. 2-3 SKS, modelnya ya modul-modul gini. Jadi satu semester ada 3 modul, 4 modul. Ya, setiap modul itu ya antara 4 sampai 6 ICTS gitu ya. ICTS itu SKS-nya mereka gitu. Jadi simpel sekali, Bapak Ibu. Jadi tidak ngecer begitu. Nanti setiap modul diajarkan oleh berapa orang dosen sebagai tim teaching gitu. Nah, ini tahun pertama, misalnya mahasiswa belajar dengan 1, 2, 3, 4, 5 modul gitu. Lalu tahun yang berikutnya mahasiswa belajar dengan modul berikutnya, ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 modul. Nah, masing-masing modul ini ditetapkan ini CPL-nya apa, ini kompetensinya apa. Lalu setiap modul itu ada project-nya. Ya, ada project yang dia harus kerjakan begitu. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah modul yang berikutnya, dan seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu, sampai terakhir diakhiri dengan tugas akhir, final project ya. Pada umumnya mereka pada semester akhir itu selalu ada project. ICTS-nya antara berapa ya itu ya, antara 6 sampai 8 ICTS ya, final project-nya itu. Ya, seperti itu ya. Apakah permen kita mengizinkan membuat blok-blok? Iya Pak, di permen 53 itu, bahkan permen sebelumnya itu Bapak Ibu kalau mendesain kurikulum dalam bentuk modul gini, dalam bentuk blok begini, ya tidak ada masalah, oke-oke saja gitu. Ya, memang model blok ini tidak populer selain di kedokteran dan bidang kesehatan ya. Kalau di kedokteran, keperawatan, kebidanan memang mereka sudah kurikulumnya model blok ya, seperti di negara-negara Eropa. Kalau kita tidak tahu ya, awalnya dulu apa ya menyebabkan mata kuliah itu kok kecil-kecil gitu ya. Ya, saya tidak terlalu paham dulu dari mana ceritanya. Saya nanti akan mau mempelajari Bapak Ibu bagaimana riwayatnya sehingga mata kuliah kita itu kok SKS yang kecil-kecil, 2 SKS, 3 SKS begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu masing-masing jenjang ini, misalnya tadi tahun pertama kemampuan basic science dengan modul yang ini tadi, modul 11, 12, 13, 21 dan seterusnya. Lalu tahun kedua ini kemampuannya meningkat ya, di level bawah tadi matematik and basic science, di atasnya adalah kemampuan yang lebih applied ya, lebih aplikasi ya, yaitu kemampuan mengukur, mengkalibrasi, perawatan instrumen. Ini di prodi saya Bapak Bu ya, instrumen engineer ini. Lalu di atasnya lagi adalah kemampuan yang lebih atas lagi, yaitu kemampuan untuk mengoperasikan, troubleshooting ya, commissioning dan lain-lain. Lalu di atasnya lagi Bapak Ibu kemampuan merancang begitu ya. Bisa tidak ya kita menyusun kurikulum yang berjenjang seperti itu ya, berjenjang seperti itu supaya jelas ini ya. Misalnya sebagai contoh Bapak Ibu, kalau mahasiswa nanti kuliah 2 tahun ini tidak lanjut Bapak Ibu, keluar gitu ya, keluar, mereka sudah bisa kerja ini Bapak Ibu. Paling tidak dia bisa kerja melakukan pengukuran dan kalibrasi kan, sudah bisa kerja bantu-bantu gitu, bisa sudah ya. Lalu kalau nanti punya duit, dia masuk lagi, kuliah lagi tahun ketiga kalau diperkenankan begitu Bapak Ibu, dia punya kemampuan ini, perbaikan ini, troubleshooting ini. Lalu tidak punya duit, keluar lagi gitu ya, tahun ketiga ini keluar lagi, dia bisa kerja lagi ini karena sudah punya kemampuan troubleshooting Bapak Ibu, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan model kurikulum yang multi entry multi exit. Nah, model kurikulum ini yang seperti ini banyak diimplementasi di Australia Bapak Ibu. Dulu Indonesia hampir saja mengembangkan kurikulum yang kayak gini nih. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Ya, waktu itu pilot projectnya adalah untuk vokasi. Tapi keburu menterinya ganti, lalu menterinya punya acara tentang MBKM itu. Yang ini kelupaan ini Bapak Ibu. Multi entry multi exit ini. Nah, lalu Bapak Ibu di semester ini, di semester 5-6 ini, mahasiswa belajar di luar prodi, misalnya belajar kewirausahaan, belajar mengambil mata kuliah di luar prodi kampusnya dan lain-lain. Kemudian di atasnya ini adalah mahasiswa praktek lapangan ya, tugas akhir.
Ya, artinya mulai dari semester 5 ini Bapak Ibu, ini mahasiswa sudah mulai setelah semester 5 ya, mulai semester 6 mereka sudah bisa keluar dari prodinya untuk belajar di luar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, dan ini semua structure ini Bapak Ibu dalam rangka untuk memenuhi salah satu kriteria penilaian di Ban BT. Ya, awalnya itu bahwasanya kurikulum itu harus punya struktur, dan strukturnya itu harus terkait dengan JPL. Ya, dan semua JPL ini ya harus dipenuhi oleh JPMK yang ada di mata kuliah itu, dan seterusnya seperti itu supaya nilainya 4 ya. Baik Bapak Ibu, saya kira sekarang sudah jam 10.45, barangkali kita diskusi saja. Nanti dari diskusi itu saya berharap bisa menghabiskan slide yang tersisa ini Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke Bu Lucia.